Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jastika Branam dengan NIM 30. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas PDO yang kemarin ditugaskan oleh Pak Irham kepada kita. Nah, di sini kan kita disuruh untuk mengikuti ini, ada modul dari tutorial di online di PDO. Nah, tentang PDO. Nah, ini aku akan langsung mendemokan websitenya. Jadi di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini bisa ke link ke produk, transaksi juga, terus omset juga ada, bisa langsung ke laporan, dan juga yang terakhir di sini ada cek stok. Nah, terus di atasnya ada dashboard, di mana dashboard ini sama juga linknya menuju ke link yang ada di dashboard awal juga. Terus ada footer. Ini juga ada navbar yang berisi login. Nah, awalnya tuh nggak gini, harusnya kita tuh login dulu. Contoh ini login, baru kita bisa masuk ke website ini. Nah, yang kedua, ini di dalam MySQL. Di sini saya membuat beberapa tabel yang akan digunakan untuk website ini. Tabel database yang digunakan untuk website ini. Nah, secara kebetulan saya menggunakan Laragon. Di sini saya menggunakan Laragon dengan PHP versi 3.8.1 dan MySQL 8. Nah, dalam tabel ini juga ada detail transaksi. Ini dengan beberapa ID, nama, edit, produk, resolusi, gitu, dan totalnya. Lalu juga kategori, produk, transaksi, dan juga user. Ini isi tabel produknya, ini transaksi dan user. Nah, aku lanjutin jelasin ke kode programnya. Di sini kan saya membuat ini folder dalam www Laragon ya. Laragon www di sini tipe sederhana. Nah, ini tuh folder untuk website kita. Nah, saya membuat dengan lokasi tugas seperti ini dan lokasi folder layout folder seperti ini. Di sini ada folder out untuk login dan logout, config database, includes. Di sini ada template, footer, dan fungsi, dan juga header yang berisi navbar. Terus ada laporan, ini HTML untuk laporan. Di produk di sini ada halaman edit, hapus, indeks, dan juga halaman utama laporan produk dan juga tambah. Terakhir juga ada halaman utamanya yaitu indeks, terus detail.php, dan juga proses. Oke, aku lanjutin langsung ke dashboard dulu nih. Ini halaman utama kita. Nah, sini kan ada kita menggunakan PHP yang merequire ke database dan juga header. Ntar di bawah juga kita di-input ke footer di sini yang sudah dibikin sebagai kayak semacam template gitu. Kalau kita panggil ya udah ntar langsung ada gitu. Nah, sebelum ini tuh harusnya nah, sini ada total produk sebagai. Nah, ini untuk menghitung database. Nah, menghitung jumlah barang yang di database. Jadi total produk ntar dimasukin ke sini. Total hari ini kita ngambil select count dari transaksi, dari tanggalnya dan current data, terus fetch kolomnya. Nah, omsetnya juga boleh sum total dari transaksi dari dimana tanggal itu tanggal hari ini. Nah, kalau stok menipis juga sama, kita select from product where stock kurang dari 10, terus di fetch kolom. Nah, ini ada
statistik untuk total produk, terus transaksi hari ini, omset, dan juga stok menipis. Oke, lanjut ke login. Ini tuh untuk awal, jadi kita harus wajib. Nah, kalau ini itu ada semacam logika dimana jika kita udah login atau user ID sudah ada sessionnya, kita langsung ke dashboard. Nah, kemudian di sini ini ada username-nya, di sini di setting sebagai username dan password dengan nama password dan username input dengan variable username. Nah, jika username kosong atau passwordnya kosong, ntar error. Berarti username dan password nanti akan ada alert username dan password harus diisi. Kalau misal enggak, aku berarti sih ntar dia masuk ke config database, terus mencari user dan juga passwordnya. Nah, di verify dulu, kalau misal ya ada, ntar bisa masuk. Kalau misal nggak ada, ya udah ntar login gagal. Nah, ini ada halaman passwordnya dengan CSS-nya, kemudian div-divnya, masukkan password, terus function ini JavaScript-nya ya. Kalau misal get element by ID, jika input type sama dengan password, text, replace, dan begitulah pokoknya. Terus logout juga malah lebih mudah karena digunakan untuk mengeluarkan session, jadi sessionnya di destroy. Pokoknya kalau diklik ntar sessionnya destroy, kita kembali ke halaman login PHP. Nah, kemudian ada database nesting. Itu utamanya ya dari penjelasan hari ini, jadi dari video kali ini yaitu tentang PDO, atau jika dijelaskan di sini tuh PDO adalah ekstensi PHP yang menyediakan antar metode seragam untuk mengakses berbagai jenis database. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya kan kita bikin variable baru dengan nama new, dengan nama PDO, terus di new PDO tanda petik, nah pakai localhost, db name-nya, terus root. Oke. Dengan nama get nama, lalu di select dari sekian gitu. Nah, ini ada penjelasan setiap barisnya. Kan di sini ada hostnya, jadi MySQL itu jenis database-nya, terus localhost database di komputer sendiri, terus dbname database yang dipakai, dan juga set UTF ini biar mendukung karakter Indonesia dan emoji. Oke, lanjut. Terus kan tadi ada PDO mode. Nah, di sini tuh berarti kalau misalnya SQL error bakal dilempar exception. Terus ada fetch as log, dimana bisa akses pakai nama area associated, bisa diakses dengan nama kolom. Terus kalau misalnya nggak ada, bisa dengan angka, agak membingungkan mestilah. Terus try catch, ini buat exception kalau misal ada error. Ntar dicoba di sini, terus kalau gagal tetap ditangkap, terus diberikan koneksi gagal. Nah, di sini ada tes koneksi dan ada tes helper function. Oke, lanjut ke sesuai yang tadi kan ya, kita bikin new PDO, DSN, localhost, port, dbname, charset, dan juga teman-teman. Oke, lanjut ke bagian footer. Di sini ya footer pada umumnya di sini digunakan sebagai kayak semacam template yang bisa dipanggil dari mana saja. Terus function, nah di sini tuh
ada beberapa fungsi yang digunakan, kayak menggunakan merubah format dari rupiah ke Rp.000. Jadi kan kalau duit itu biasanya ditulis Rp titik sekian ribu. Nah, kalau misal di kalkulator kan kita mikir tulisnya kan 50 tanpa titik tanpa Rp. Nah, di sini tuh gunanya untuk convert. Nah, di sini tuh terus ada cek login yang bakal dipanggil setiap setiap ada ini ya. Terus fungsi buat alert, terus fungsi buat generate transaksi, dan fungsi untuk membersihkan. Terus header, sini ada dua bagian, yaitu PHP dan juga ada header navbar untuk tab. Nah, ini header dari file HTML. Ini ada CSS buat semuanya. Berarti kalau setelah header dipanggil, berarti semuanya ke CSS ini dengan navbar yang kayak di atas tadi halaman tadi. Terus lanjut ke laporan. Nah, di laporan ini kita ngecuali laporan sih, kita memanggil semua yang tadi, header, function, dan juga database. Ya, fungsi untuk ngecek apakah ada login, terus mengecek data-data, mengkoneksikan data-data ke data dari database ke halaman ini, dan juga header. Nah, di sini ada buat ringkasan. Terus di sini juga, nah, tanpa fungsi database ini ntar ini nggak bisa dipanggil. Lanjut ke edit. Ya, kebanyakan ini sih sama ya, utamanya di dalam fungsi ini, fungsi dalam file ini ada berbagai macam select dan query MySQL yang hanya bisa digunakan jika kita require once atau mengincludekan file database atau file PDO yang digunakan untuk mengkoneksikan database dengan web kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.